Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM berlangsung ricuh. Massa yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai universitas di Lampung merusak barikade kawat berduri di pintu gerbang DPRD Provinsi Lampung. Massa yang tiba di kantor DPRD sekitar jam 12 siang marah karena tidak diizinkan masuk ke halaman kantor DPRD. Meski berhasil membongkar kawat berduri, namun mahasiswa masih tertahan aparat kepolisian yang berjaga di pintu gerbang. Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Sementara itu, massa buruh dari sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Aliansi Buruh Purwakarta turun ke jalan. Mereka berhenti dan menutup jalan untuk menggelar unjuk rasa. Menurut buruh, imbas dari kenaikan BBM mengakibatkan kehidupan ekonomi mereka semakin sulit. Kita turunkan harga BBM, turunkan harga barang-barang pokok kebutuhan, serta kemudian yang kedua, tolak Omnibus Law. Tahun ini harus naik upah, karena 2 tahun sudah Omnibus Law BP 36 membuat kami tidak naik upah. Dan yang ketiga tentunya kita minta upah tahun 2023 naik 10-13%. Sementara itu, massa buruh dari sejumlah aliansi pekerja di Kota Cimahi, Jawa Barat juga berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di Jalan Mahar Martanegara dan Jalan Jenderal Amir Mahmud. Massa menilai pengalihan meski bantuan dari pemerintah sebagai kompensasi harga BBM, harga-harga kebutuhan pokok semakin naik, sementara upah buruh tidak naik. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang Anda memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Ribuan mahasiswa sore ini memadati kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat untuk menggelar aksi demo penolakan kenaikan harga BBM. Aksi demo ini merupakan yang kesekian kali digelar untuk mengingatkan pemerintah soal kenaikan harga BBM yang semakin menyengsarakan rakyat. Selain membawa poster, mahasiswa juga menggelar orasi. Aksi demo kali ini juga dihadiri perwakilan dari istana. Ada 2 teman-teman kita di dalam sana. 2 teman kita diringkus oleh pihak barat. Itulah arti keamanan. Hingga sore ini aksi demo penolakan kenaikan harga BBM masih berlangsung dengan tertib. Aksi ini juga mendapat penjagaan ketat dari aparat keamanan. Kami disediakan dengan baik-baik, lihat baik-baik. Mahasiswa kembali berdemonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat. Seperti apa situasi terkini di sana? Kami telah terhubung dengan rekan kami Rizka Dior. Rizka, apakah demonstrasi masih berlangsung dan apakah jalan di sekitar Bundaran Patung Kuda sudah dapat kembali dilewati oleh kendaraan? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Untuk situasi dan kondisi terkini di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat, kami memantau untuk suasana aksi unjuk rasa atau demo yang dilakukan oleh lapisan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM UI saat ini sudah selesai begitu. Bahkan tadi menurut pemantauan kami kiranya tepat selesai pukul 17:04 waktu Indonesia Barat, di mana tadi massa dari lapisan masyarakat ini sudah mulai membubarkan diri, sehingga menurut pemantauan kami hingga saat ini kami sudah tidak melihat bahkan satu sisa mahasiswa pun yang masih berada di kawasan Patung Kuda atau di tepatnya tempat saya melaporkan saat ini di Jalan Merdeka Barat sisi barat, sehingga kami hanya melihat adanya sisa-sisa aksi unjuk rasa hari ini seperti yang dapat Anissa dan juga pemirsa lihat di layar kaca, bahwa meskipun suasana sore hari ini sudah sepi di kawasan Patung Kuda, namun kiranya aparat kepolisian masih terus berjaga pengamanan di sini, sehingga untuk akses menuju ke arah istana baik dari Jalan Merdeka Barat sisi barat ataupun Jalan Merdeka Barat sisi timur masih belum dibuka. Bahkan kami melihat ini water barrier berwarna hitam putih juga baru saja dipindahkan oleh para petugas kepolisian
namun untuk kawat berduri sendiri ini masih berada pada tempatnya, yakni masih berjejer rapi di sini, dan kami melihat ada sisa-sisa beberapa spanduk yang ada di sini yang diletakkan oleh teman-teman mahasiswa, dan kami juga melihat adanya sisa-sisa pembakaran ban dan juga sejumlah barang yang tadi dicoba bakar oleh para mahasiswa yang ada di sini. Nah, karena tadi lapisan mahasiswa ini juga sudah membubarkan diri, oleh karenanya kami melihat dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat sudah langsung berupaya untuk membersihkan dan merapihkan kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini. Kami melihat untuk mobil Sudin Jakarta Pusat masih ada di sebelah sana, pembersihan masih dilakukan, dan juga untuk pengalihan arus ini masih dilakukan hingga saat ini, Anissa dan juga pemirsa, sehingga bagi para pengguna jalan masih belum dapat menggunakan area jalan di sini, seperti dari arah Tugu Tani menuju Jalan Merdeka Utara, ini akan dialihkan ke Jalan Perwira. Lalu selanjutnya juga bagi para pengguna jalan yang datang dari arah Hayam Wuruk menuju ke Jalan Majapahit atau Merdeka Utara, ini juga dialihkan ke Jalan Juanda atau ke Jalan Suryo Pranoto. Sedangkan untuk pengguna jalan dari arah Jalan Abdul Muiz menuju ke Jalan Gajah Mada ini dialihkan ke Jalan Tanah Abang 1. Dan yang terakhir seperti yang saya katakan tadi, di Jalan Merdeka Barat, sisi barat ataupun sisi timur yang akan menuju ke istana juga masih ditutup. Anissa. Baik, terima kasih Rizka Dion melaporkan langsung dari Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan bagi Anda yang akan melintasi di sekitar istana dan Jalan Patung Kuda, diharapkan mengecek terlebih dahulu kondisi jalan di sana apakah sudah dibuka kembali atau masih ditutup. Terima kasih Rizka Dion, selamat bertugas kembali. Pemirsa, polisi akan segera menggelar sidang banding Verdi Sambo pekan depan. Sidang banding akan dipimpin Jenderal Bintang 3. Komisi Kode Etik Banding Polri segera menggelar sidang memori banding mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo. Verdi Sambo yang sebelumnya mengajukan banding terkait hasil putusan sidang Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan saat ini pihaknya baru menerima memori banding Verdi Sambo dari sejumlah perwira yang mengajukan banding atas pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam sidang tersebut, Komisi Banding Polri yang nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 akan memutuskan apakah permintaan banding Verdi Sambo ditolak ataupun diterima. Ya, untuk informasi yang didapat dari Pak Ketua Tim Sus Pak Irwasum, bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus ya. Untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS. Sebelumnya, Verdi Sambo terbukti bersalah dari hasil sidang kode etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus lalu. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan beberapa sanksi terhadap Verdi Sambo, diantaranya sanksi etik perbuatan pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi penempatan khusus di Rutan Makobrimob Polri, serta sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH. Polri telah menerima memori banding sidang Komisi Kode Etik Polri Irjen Sambo atas sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Dan seperti apa perkembangan kasusnya, kami telah terhubung dengan rekan kami Aya Nufus yang berada di Gedung Humas Mabes Polri Jakarta. Aya, apa informasi terkini dari Humas Polri terkait dengan sidang etik Irjen Sambo? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Sebelum saya menginformasikan terkait dengan memori banding Irjen Verdi Sambo, hari ini sidang kode etik telah dilakukan terhadap terduga pelanggar Ibda ADG yang telah dilaksanakan sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Divpropam Polri di gedung TNCC Mabes Polri. Dan sebelumnya Ibda ADG ini merupakan mantan personil Satreskrim Polres Jakarta Selatan, yang mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kombes Pol Ade Yaya Suryana yang merupakan jubir di Humas Polri ini, ada 3 pejabat pelaksana yang ambil andil
dalam pelaksanaan proses sidang kode etik ini, dan juga ada 4 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Kemudian juga wujud perbuatan pada sidang ini yaitu terkait dengan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas, di mana belum dapat diketahui begitu apa bentuk perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Ibda ADG ini, namun diduga hal tersebut berkaitan dengan proses olah TKP terhadap Brigadir J begitu di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, dan juga terkait dengan penanganan laporan percobaan pembunuhan dan juga pelecehan seksual yang merupakan laporan palsu yang waktu itu sempat dilaporkan oleh tersangka Putri Chandrawati. Dan juga sementara itu Anissa dan juga pemirsa terkait dengan proses sidang banding yang akan dilakukan terhadap Irjen Verdi Sambo ini, dan informasi yang kami dapatkan dari Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo, ini akan dilakukan pada pekan depan, namun belum dapat kami pastikan tanggal dan juga hari kapan akan dilakukan ya sidang banding ini. Namun dari informasi yang kami dapatkan, pelaksanaan sidang banding ini nantinya akan sedikit berbeda dari sidang kode etik yang biasanya dilaksanakan, di mana nantinya ini hanya berupa rapat antara komisi banding yang dipimpin oleh perwira tinggi Jenderal Bintang 3. Kembali ke studio Anissa. Baik, terima kasih Ayah Rufus melaporkan langsung dari Gedung Humas Mabes Polri di Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Ayah. Polisi terus menyelidiki identitas dan sepak terjang peretas Bjorka. Seorang pemuda di Madiun, Jawa Timur diamankan karena diduga mengetahui aktivitas Bjorka. Pasca penangkapan MAH yang diduga merupakan hacker dengan nama Bjorka oleh tim Cyber Mabes Polri, suasana rumah di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun terpantau sepi. Sementara orang tuanya mengaku kaget dan berharap anaknya segera pulang. Menurut keluarga, putranya yang berusia 21 tahun tersebut tidak memiliki perlengkapan komputer ataupun peralatan elektronik di rumahnya selain satu handphone miliknya. Apa sih, Bu? Saya jualan es. Di Pitu itu ya? Iya. Itu sudah berapa lama Bu jualan di situ? 2 tahun. 2 tahun, Bu. Bu, selama ini Mas Agung pernah keluar kota kerja di mana atau di Enggak. Selalu langsung di rumah ini aja ya? Enggak kemana-mana. Sekali masuk kerja di situ ya di situ. Bu, di rumah ada perangkat komputer atau internet atau apa? Enggak. Dia cuma Ini punya orang HP. Punya, makan sehari-hari aja repot. Ya, cepat pulang, urusannya cepat selesai, kelar. Bisa ngumpul keluarga. Berapa orang Bu kemarin yang kesini, Bu? Sebelumnya, anggota Polres Madiun dan tim Cyber Mabes Polri mengamankan seorang pemuda yang diduga hacker. Ia diamankan ke Polsek Dagangan Kabupaten Madiun dan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim Cyber Mabes Polri. MAH diperiksa karena diduga mengetahui informasi tentang peretasan data dan berprofesi sebagai hacker. Tentunya apa yang dilakukan nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim sus, ya. Yang di Madiun sedang didalami terkait menyangkut masalah yang bersangkutan, ya, gitu. Semua yang masih bekerja semuanya di tim sus ini. Yang bersangkutan itu diduga peretas ya Pak ya? Belum, ya belum disimpulkan seperti itu. Tim khusus bentukan pemerintah hingga kini masih mendalami keterlibatan orang-orang yang diduga mengetahui identitas dan aktivitas peretasan yang dilakukan oleh Bjorka. Pemirsa, usai jeda kami akan membahas masifnya serangan Bjorka dan Bjorka yang mengancam akan menyerang balik. Seperti apa? Kami akan bahas secara komprehensif usai jeda berikut. Tetap bersama kami di iNewsroom.